Shalom, jemaat yang terkasih dalam Kristus. Mari kita satukan hati kita pagi hari ini untuk kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul Tuhan di dalam kebaktian ini ya Tuhan. Kami satukan setiap hati kami ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menguatkan. Engkau Tuhan menjadi sumber jawaban bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau Tuhan selalu ada di sisi kami Tuhan. Engkau tak pernah lelah. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, sertai ya Tuhan. Sertai ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Dia sahabat kita, dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Amin. Kau Tuhan yang setia. Mari nyanyikan dari awal. Tuhan Yesus setia. Katakan dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Amin. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa tetesan air mata.
Yesus setia. Mari sekali lagi katakan, Dia mengerti, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Katakan, waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Haleluya. Dia Allah yang setia. Dia mengerti. Dia mengerti, Dia paham apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Mari kita sambut Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Oh Jesus. Mari kita katakan, You are Alpha, You are Alpha and Omega. We worship You, our Lord. You are worthy to be praised. Katakan, You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship You, our Lord. You are worthy to be praised. We give You all. We give You all the glory. We worship You, our Lord. You are worthy to be praised. Mari nyanyikan dari awal lagu. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship You, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship You, our Lord. You are worthy to be praised.
bersatu hati, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan. Kami kembalikan Tuhan. Kami berikan ya Tuhan Yesus Kristus. Segalanya ya Tuhan yang kami miliki hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Sebab segala yang kami miliki ya Tuhan, itu asalnya dari Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami sembah Engkau Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Jamah hati setiap kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hai bersyukur ya Bapa yang baik. Hai bersyukur Tuhan atas rahmat yang telah Kau beri, atas karunia yang Kau curahkan kepada kami. Sungguh kami tidak layak ya Tuhan. Sebenarnya kami ini tidak layak untuk menerima segalanya Tuhan. Tapi oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mampukan setiap kami ya Tuhan. Kau layakkan setiap kami yang sujud menyembah di hadapan tahta-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menjamah kami, memberikan kami hikmat pengertian yang jauh lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biar firman-Mu Tuhan menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya kita katakan amin. Mendengar dan memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itulah adalah kekuatan bagi hidup kita, kekuatan bagi jiwa kita. Jikalau berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan hampir setahun lebih jemaat tidak dapat ibadah secara onsite, secara tatap muka, dan betapa rindunya kita semua untuk menanti-nantikan sebuah ibadah yang real. Kita bisa bertatap muka, bertemu dengan teman, saudara-saudara, kekasih yang lainnya yang lama tidak bergereja. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk memulai ibadah pada bulan Oktober, awal Oktober, disertai dengan perjamuan kudus. Dan pagi hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut lagi, mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh merupakan syukur dan terima kasih sebab sampai hari ini kami diberi kesempatan untuk menikmati kasih karunia Tuhan dan pemeliharaan-Mu semakin nyata di dalam masa-masa yang sulit saat-saat ini. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kekuatan, karena pemeliharaan Tuhan, karena pernyataan Tuhan dan penjagaan Tuhan, pemeliharaan-Mu, Engkau nyatakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan sampai saat ini. Semua ini oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa untuk pujian yang telah kami naikkan bersama dengan jemaat-Mu dan para pemirsa yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, pujian yang telah membawa kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Engkau urapi para pemirsa, pendengar, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Kiranya setiap benih firman Tuhan yang jatuh ke tanah yang subur akan bertumbuh dan akan berakar dalam, membuat kami Tuhan semakin kuat di dalam kami mengiring Tuhan di masa-masa sekarang ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Saudaraku, sebuah kebahagiaan pagi hari ini. Ya, mungkin ini adalah yang terakhir untuk kita bisa beribadah secara online ya. Seperti saya katakan, kita sangat rindu ya. Semua jemaat Tuhan sangat rindu. Karena itu, yuk sama-sama kita akan memberikan hidup kita akan mengibadahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab hidup ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Ya, Tuhan menciptakan bumi ini, langit dan seisinya. Namun ketika manusia diciptakan oleh Allah, ini Allah menciptakan secara spesial. Dengan tangannya sendiri manusia itu dibentuk. Dan dengan roh Allah, manusia diberi kehidupan. Allah mengembuskan nafas rohnya ke dalam manusia. Karena Allah memiliki sebuah tujuan ya yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena manusia memiliki potensi. Karena itu Tuhan membuat sebuah grand design, sebuah karya ya yang besar buat manusia. Karena manusia akan mampu untuk mengembangkan potensi demi potensinya. Namun sayangnya, karena manusia ini ego, manusia ini memberontak kepada Allah, sehingga maksud dan tujuan Allah itu menjadi kabur. Saudaraku, mari bersama-sama, kalau kita menyadari bahwa kita itu adalah orang yang berdosa, bagaimana supaya kita tetap layak di hadapan Allah. Saudaraku boleh membangun ibadah saudara, membangun hidup saudara. Dengan cara apa? Dengan cara menyukakan hati Tuhan. Bagaimana caranya menyukakan hati Tuhan? Apakah saudara harus memberikan hartamu? Saudara memberikan talentamu? Apakah saudara memberikan korban-korban yang saudara bawa kepada Tuhan itu sudah cukup? Semua yang Anda bawa yang baik itu tentu baik, tetapi Tuhan minta secara pribadi, yaitu hidupmu. Maukah engkau memberikan hatimu kepada Tuhan? Jika engkau mau memberikan hidupmu kepada Tuhan, saudara, saya percaya saudara akan mengalami perubahan dan menyadari bagaimana supaya hidup kita ini layak di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa diukur dengan hanya sebatas materi, sebatas kepandaian, sebatas kekuatan, sebatas kehebatan. Enggak, saudara. Tuhan menginginkan hatimu. Karena itu, mari kami mengajak bersama-sama para pemirsa jemaat Tuhan yang sedang bersama-sama beribadah melalui layar ini, supaya kita memberikan secara mutlak kepada Tuhan. Memberi apa? Memberi hidup kita. Pelayanan itu baik, memberi sedekah itu baik. Tetapi kalau hatimu tidak engkau berikan kepada Tuhan, semuanya itu sia-sia. Hatimu yang penting. Karena itu bangunlah hidupmu untuk menjaga hubungan yang semakin intim terhadap Allah, Sang Pencipta kita. Saudara, pagi hari ini saya akan berikan sebuah tema, jagalah hidupmu. Jagalah hidupmu. Kenapa saudara harus menjaga hidup? Karena hidup ini kalau tidak dikendalikan, hidup ini kalau tidak dijaga, saudara,
saudara akan semaunya sendiri, ya. Saudara akan melanggar dengan cara-cara saudara yang seharusnya tidak engkau lakukan. Tapi kalau engkau mau nurut apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, kalau engkau mau nurut, itu artinya memperkenan hati Tuhan, maka hidupmu akan memiliki nilai-nilai Kristus, akan memiliki DNA Kristus. Apakah saudara sudah melakukan hal ini, saudara? Saudaraku, di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, nasihat Paulus bagi jemaat Roma ini mendorong, ya, menekan, mendesak agar jemaat di Roma melakukan apa? Melakukan ibadah yang sejati, ibadah yang benar-benar. Karena itu Paulus berkata kepada jemaat di Roma, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ya, mempersembahkan tubuh ini artinya memberikan hidup, ya, mengibadahkan hidup. Apakah setiap saudara sedang ibadah, ya, apalagi saat-saat ini secara online, saudara melakukan ibadah dengan sikap yang santun, yang beretika, sebagaimana mestinya saudara mengibadahkan menghadap seorang raja yang besar? Saya kira ketika saudara menghadap seorang yang besar, kalau saudara menghadap presiden atau orang yang memiliki jabatan tinggi, saudara tidak akan berpakaian dengan apa adanya. Saudara akan mempersiapkan, bahkan saudara akan memakai jas dengan sepatu dan rambut yang rapi, dengan penampilan yang rapi. Seperti itulah. Apakah saudara menghadap Tuhan? Saudara layak? Ya. Saya yakin ketika kita sedang ibadah secara online, kita tidak akan memberikan sikap-sikap yang seperti ini. Mungkin dengan sikap-sikap yang apa adanya. Bangun tidur belum mandi, tidak pakai pakaian yang pantas. Mungkin saudara sambil makan, saudara sambil minum, saudara sambil ngopi. Saudaraku, nggak bisa saudara. Walaupun secara kasat mata kita manusia tidak bisa melihat kita, gembala tidak bisa melihat kita, tetapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Semua itu adalah pilihan, itu adalah kehendak secara pribadi. Apakah engkau mau membangun pribadimu ketika engkau beribadah terhadap Tuhan dengan baik dan santun, walaupun orang lain tidak melihat. Tapi ingat, mata Tuhan melihat, saudara. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Nah, kudus ini artinya dipisahkan, saudara.
dipisahkan. Seperti ketika kita berada di sebuah supermarket, saudara. Barang-barang yang dijual ketika sudah kita bayar lunas, itu diizinkan untuk kita bawa pulang. Karena sudah menjadi hak kita. Tidak lagi menjadi milik toko tersebut. Dipisahkan. Ya, dulu kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita orang yang telah melanggar ya perjanjian. Kita orang yang sudah melanggar kebenaran. Tapi oleh karena korban Kristus, dia rela memberikan nyawanya di kayu salib. Itu menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kita dibenarkan. Sejauh barat dan timur, artinya tidak akan pernah ketemu dan tidak akan pernah diingat-ingat lagi. Ya. Kita sudah dipisahkan, kita sudah dikuduskan. Dan disitulah Allah memperkenan hidup kita. Ya. Persembahkan hidupmu, persembahkan ibadahmu dengan cara yang baik. Persembahkan dan bangunlah hidupmu ketika engkau beribadah. Saudara, tentu saudara tidak akan seperti layaknya saudara beribadah online. Tapi ketika nanti kita akan beribadah kembali di gereja, kita akan berpakaian rapi, kita akan pakai sepatu dan sebagaimana layaknya kita menghadap seorang raja. Itu artinya kita menghargai. Ya. Perbaurilah cara ibadah saudara. Ya. Dan saya mengundang jemaat A2 pada awal Oktober nanti. Saudara bisa hadir. Kita akan mengadakan ibadah ya yang pertama di masa pandemi yang sedang vakum ini. Ya, kita akan beribadah kepada Tuhan. Ya, persiapkan hidupmu, persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu bagi Tuhan. Nah, saudaraku, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Mungkin orang dunia itu mempunyai cara-cara yang tersendiri. Orang dunia tidak menghormati Allah. Tetapi kita sebagai umat penebusan, umat yang sudah dibebaskan oleh Allah, kita tidak lagi hidup seperti orang dunia. Ya. Tapi kita memiliki sebuah perubahan. Ya. Akal budi yang baru, cara hidup yang baru, dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahan hidup yang sejati. Saudara, nasihat Paulus ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dan memang demikian harusnya kita lakukan. Ya, ibadah yang sejati itu adalah ibadah secara pribadi, secara tunggal, ya, secara langsung to the point, masing-masing pribadi, bukan secara rombongan seperti itu. Ibadah itu bukan fenomenal, saudara, tapi ibadah itu adalah sebuah esensi. Ya. Jadi kita tidak boleh main-main kita ketika beribadah. Tuhan ngerti. Tuhan tahu apa yang menjadi tujuan hidupmu, tujuan ibadahmu. Apakah engkau sudah benar memberikan hidupmu kepada Tuhan? Kita harus memiliki sebuah gaya hidup yang berbeda dengan orang dunia. Jangan kita sama. Kalau kita
sama seperti orang dunia, ya tidak ubahnya. Hanya memiliki sebuah perubahan, dulu tidak ke gereja, sekarang ke gereja. Tapi bagaimana saudara bergereja? Bagaimana saudara memberikan hidupmu? Bagaimana saudara mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan? Bagaimana cara engkau memberikan hidup ini? Bagaimana cara engkau berpakaian? Nah, ini perlu saudaraku. Perlu saudara harus membawa dirimu dengan baik. Ya. Persembahkan hidupmu ya, kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya, ibadah sejati itu memiliki sebuah gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ini merupakan tanda persembahan sebagai pengikat hubungan terhadap Allah. Ya, kalau bukan karena Allah, saudaraku, sampai saat ini tentu banyak anak-anak Tuhan yang putus asa, yang stres. Ya. Banyak anak-anak Tuhan sementara di tengah-tengah zaman yang serba sukar di masa-masa pandemi ini. Justru di balik kesuksahan dan kesulitan ada sebuah pertolongan demi pertolongan. Mujizat demi mujizat. Terus terang, jujur saudara, saya sendiri mengalami ya sebuah kesulitan dan kesukaran beberapa waktu yang lalu. Tetapi kami tetap selalu berdoa. Kami berdoa dan kami minta jalan Tuhan. Supaya Tuhan tunjukkan jalan-jalannya kepada kami. Hampir kami putus asa. Sebulan kami tidak bisa bekerja karena PPKM. Tapi kami punya keyakinan. Jika Tuhan itu adalah Tuhan hidup yang hidup, maka dia tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Tidak akan pernah meninggalkan umatnya sendirian. Ketika di dalam kesesakan, di dalam rasa takut saudara, kami sangat percaya dan yakin. Ada waktu rugi, ada waktu menguntungkan. Ada waktu sepi, ada waktu ramai. Dan setelah PPKM selesai pada gelombang bulan-bulan Juli yang lalu, saudara, yang COVID begitu hebatnya, kami sendiri sampai terkena paparannya sekeluarga. Saudaraku, setelah PPKM selesai, Tuhan nyatakan dari hari ke hari, ya, saudaraku, tidak seperti sebelumnya. Wow, rezeki itu, berkat itu sepertinya seolah seperti hujan awal. Itu jatuh dari langit. Semua dicukupkan, bahkan kami mengalami yang sebelumnya harus beli barang dengan cara berhutang dengan tempo. Namun karena berkat Tuhan yang Tuhan kirimkan, Tuhan nyatakan pemeliharaannya. Apa yang umatnya butuhkan, apa yang saya butuhkan, Tuhan cukupkan. Sehingga kami bisa beli secara tunai. Sekarang banyak kami beli secara kontan, saudara. Haleluya. Ini merupakan sebuah bukti bahwa orang-orang yang benar-benar memiliki kehidupan dan ibadah yang benar-benar, saudara, Allah tidak akan pernah meninggalkan. Karena itu persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya. Persembahan itu ketika kita masih hidup. Jangan pada saat kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, baru kita berjanji, Tuhan, jika kami mengalami kesembuhan, jika kami mengalami pemulihan, jika kami mengalami berkat itu melimpah, kami akan melakukan hal ini, hal itu. Justru saudara, pada saat saudara tidak berdaya, tapi saudara bisa memberikan yang terbaik, disitulah Tuhan nyatakan, Tuhan buktikan. Ya, di saat-saat sedang kejepit, bisakah saudara mengalami ujian demi ujian itu
saudara tetap memberi hidupmu kepada Tuhan. Bukan saudara ngomel-ngomel, bukan saudara bersungut-sungut, saudara menyalah-nyalahkan Tuhan. Tetapi saudara sebaliknya memberikan yang terbaik ketika dalam keadaan yang sangat kering. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, saudara. Ketika saudara mempersembahkan hidupmu, jangan saudara mengulur-ulur waktu, tapi dulu syukuri dan lakukan ketika engkau ingin melakukan sebuah action, melakukan perbuatan yang baik, lakukan. Jangan saudara menunda-nunda waktu. Karena seringkali orang yang menunda-nunda waktu ketika apa yang diharapkan itu gagal, ia akan kecewa. Kalau saudara memiliki niat yang baik, lakukan segera. Jangan tunda-tunda waktu. Ya, karena di zaman akhir banyak orang yang menyenangkan Tuhan dengan cara-cara apa? Wow. Ya seolah-olah ya dinilai orang banyak, orang itu hebat. Ya. Seolah-olah orang itu cakap, pandai. Seolah orang itu berani untuk mempersembahkan. Tapi saudara perlu ingat, kalau persembahan tidak disertai dengan ketulusan hati, itu merupakan sebuah kesia-siaan di atas kesia-siaan. Rajin ke gereja pun belum tentu itu adalah jaminan. Ya. Rajin ke gereja belum tentu itu sebuah jaminan. Memberi uang yang sejumlah besar itu belum tentu berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, hal-hal yang seringkali yang menjadi ukuran kita itu berseberangan dengan ukuran Tuhan. Ya. Inti dan esensi daripada ibadah itu adalah menyukakan hati Tuhan. Katakan, menyukakan hati Tuhan. Orang yang mengerti rencana Tuhan itu mengerti apa yang dikehendakinya. Menyadari apa yang menjadi rencana Allah. Karena hidup ini jangan sembrono, saudara. Saudara harus benar-benar bisa memelihara. Mana waktu untuk saudara, mana waktu untuk Tuhan. Saudara bisa membagi dan saudara bisa memprioritaskan mana yang lebih utama. Ini penting, saudara. Kalau saudara mementingkan Tuhan, yakin, percaya, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan Anda. Saudara akan menyediakan apa yang engkau butuhkan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Kita tidak akan dipermalukan. Tapi justru hidup kita ini akan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Saya berharap jemaat H2, setiap pribadi lepas pribadi, hidup berkenan di hadapan Allah. Ya. Bangunlah ibadahmu. Rubahlah caramu bagaimana saudara ibadah dengan benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini, tetapi biarlah Rema Roh Kudus itu akan terus bekerja untuk merubah cara pandang hidupmu. Bagaimana saudara membangun ibadah dengan benar. Ya, dan kami berpesan, pastoral berpesan, kiranya saudara mempersiapkan untuk awal Oktober setiap jemaat boleh merindukan dan hadir datang
bersama-sama untuk melakukan ibadah secara onsite. Kita percaya ada sesuatu yang telah Tuhan persiapkan bagi Anda. Ada berkat yang akan Anda terima melalui ibadah perjamuan kudus. Ya. Mari bersama-sama saudara, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan kita menutup mata, kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah memberikan pencerahan bagi kami, bagaimana kami hidup, bagaimana kami mempersembahkan hidup kami, hati kami, dan pikiran kami kepada Tuhan. Supaya semakin hari menjelang kedatangan-Mu Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Hidup kami menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kami dan bagi orang lain. Tuhan, kami ingin supaya hubungan keintiman kami bersama dengan Engkau, kami boleh membangun cara bagaimana kami mengibadahkan hidup kami secara benar. Kami boleh membawa keluarga kami boleh membawa teman kami, semua Tuhan kami persembahkan kepada Tuhan. Kami bawa hati kami sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Bapa, terima kasih. Sebelum kami akan berpisah, kami akan beranjak dari lensa ini Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami dan kami menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terpujilah nama Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya, semuanya katakan amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa